Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Oh ya, saya Bung Ropan berterima kasih ya kepada seluruh teman-teman ya, yang sudah membantu atau subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa Anda semua, tanpa teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang. Saya siap selalu untuk memberikan kabar terbaik, info terbaik untuk semua teman-teman, apalagi kalau bicara dengan tim nasional yang kita banggakan. Ya, baik di level junior sampai di level senior. Dan saat ini saya akan berbicara soal back kesayangan kita, salah satu pemain di jantung pertahanan yang mendampingi Jai Isyas sebagai kapten kesebelasan dan juga sering bergantian dengan Justin Hubner. Dia juga sudah dari awal sebelumnya dia sudah berpasangan dengan Elkan Bagot, sudah berpasangan dengan Jordi Amat. Banyak yang dia lakukan ya bersama dengan tim nasional Indonesia. Menjadi back pilihan terbaik bagi Sintayong sebagai pelatih kepala. Nah, Rizky Ridho, kapten Macan Kemayoran Persija Jakarta ini masih muda, 23 tahun, baru saja melangsungkan ya kita bisa melihat pertunangan dia lah dengan pacar kekasih tersayang dia selama 8 tahun mereka pacaran sejak SMA, Sandy Aulia. Jadi buat Rizky selamat ya Rizky, semoga cepat naik ke pelaminan, kemudian punya omongan dan tetap semangat ya untuk membela tim nasional. Oke, nah setelah Rizky melangsungkan pertunangan, tentunya ini kabar bagus. Ada sukacita bagi Rizky Ridho dan seluruh keluarga besar dia, baik Rizky maupun dari Mbak Sandy Aulia. Nah, kabar juga yang datang, yang sudah teman-teman tahu sebelumnya adalah dia digadang-gadang katanya rumors ini ya. Itu ada Tokyo FC yang berada di J-League, Liga Jepang, mengincar, ingin mengambil Rizky Ridho bermain di Liga Jepang. Pro kontra muncul ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Lebih banyak mungkin tidak, jangan pergi ke sana lah para netizennya mengatakan, nanti percuma aja, cuma dijadikan pajangan. Karena kan sudah kita bisa melihat Pratama Arhan juga di Tokyo Verde apa yang terjadi, jam bermain juga minim, sampai kemudian pindah saat ini dengan Suwon di Korsel ya. Kemudian peminjaman juga dari Wolf U21 Justin Hubner ke Cerezo Osaka, demikian juga tidak mendapatkan tempat utama, lebih banyak menjadi pemain cadangan. Akhirnya Justin balik lagi ya, sehingga jangan sampai terulang lagi. Kemudian hanya mencari sensasi aja untuk Tokyo ini sehingga dapat banyak followers ya, untuk bisa mengikuti akun Instagram dari klub tersebut dan macam-macam lah. Dianggap Rizky tidak akan berkembang bermain di Jepang. Itu banyak yang bermunculan memang, tapi kan belum pasti sebenarnya. Ya, ketika diberikan tanggapan soal ini saya biasa-biasa aja. Mendengarnya mungkin hanya senyum-senyum aja. Karena tidak ada kepastian sama sekali. Pihak juga Tokyo tidak ada ucapan resmi dari mereka, pernyataan yang resmi bahwa mereka mengincar dan segera akan mengambil Rizky Ridho. Juga Carlos Peña juga sebagai pelatih juga Persija juga ya tidak menanggapi banyak ini karena dia tahu Rizky masih tetap setia dengan Persija. Karena Rizky ini masa kontrak dia dengan Persija ya teman-teman itu mungkin sampai tanggal 30 Juni ya di 2026 dengan Persija. Jadi kalau Tokyo pun mau ambil misalnya, ya ini contoh saja, Tokyo bisa menyiapkan uang yang lebih dari 6 miliar. Ya mungkin sekitar 7 M untuk bisa menebus dia. Ya mungkin saja bisa lakukan itu. Tapi apa benar ya kita belum tahu. Saya sendiri mengatakan bahwa ini hanya rumors belaka, belum pasti saja ya, jadi saya tidak mau larut ke sana untuk berbicara dengan Tokyo. Ini hanya sebatas ya perbincangan orang bilang di atas udara aja ini. Oke, tapi teman-teman ya, saya berikan info kepada teman-teman bahwa sebenarnya Rizky Ridho itu bukan akan ke Tokyo. Dia diincar di Eropa ya. Ada 2 ya klub yang ada di sana ya. Saya bilang aja buat teman-teman, walaupun ini juga belum bisa dipastikan akan iya ya, tapi ini sudah info yang saya pikir bagi Rizky kalau ini oke, dihubungi dia nanti, kalau agennya datang untuk menghubungi, Rizky iya aja. Ya,
Tapi kan harus ada uang tebusan itu karena sampai 2026 ini. Tapi kalau di Eropa dia pasti akan ditebus. Nah, itu di Liga Spanyol ya teman-teman, dan di Liga Italia, di Serie A Italia dan di La Liga Spanyol. Nah, bukan bermain di kasta mungkin tertinggi ya, tapi mungkin di kasta kedua. Ya kalau di Italia itu di Serie B lah. Seperti Jai Ises sebelum ke Serie A, dia dengan Venezia, kemudian kapten tim nasional Indonesia ini menuju ke promosi ke Serie A dan sekarang ada di Serie A. Nah, di Spanyol juga di Segunda Division, ya, bukan bermain di Primera Division, ya ada di atas, tetapi di second ini, ya nomor 2-nya. Oh, ini udah bagus. Ya sama lah seperti kalau di Belanda bukan di Eredivisie tapi di Eerste Divisie itu seperti yang dimainkan sebelumnya oleh Ivar Jenner ya, dan juga dengan Rafael sebelum pindah ke Brisbane Roar di Liga Australia, karena Ivar kan ada di sana juga di kasta kedua. Jadi Rizky bisa bermain di sana ya. Nah, ada agen, dan saya berbicara dalam satu kesempatan dengan rekan saya ya, Pak Hamadan ya, bahkan kita juga sudah bicara mungkin di podcast kita di Spotify, di Robola, bahwa memang Rizky salah satu ya, walaupun ini ya dibidik. Ada beberapa nama memang, mungkin ada 2-3 pemain, tapi yang paling utama Rizky yang akan dibidik, karena dianggap setelah mereka mencermati dengan seksama, ya, Rizky ini dianggap cocok, ya, untuk bermain di Spanyol atau bermain di Italia. Nanti ada agennya yang akan hubungi, ya, agen-agen khusus yang akan hubungi dia. Nah, kita belum tahu ini, ya, apakah akan dengan cepat. Kalau sekarang mungkin tidak akan ini karena sudah akhir tahun di 2024, mungkin di 2025. Ya, dia akan dihubungi atau menunggu sampai dia selesai. Ya, pada 2026. Sehingga ada free transfer di sana secara gratis, tapi kalau mau cepat diambil pada musim panas, ya selesai musim yang akan datang, itu bisa dilakukan. Namun semua juga tergantung terhadap Rizky Ridho. Apakah Rizky Ridho akan bertahan bersama dengan Persija, melanjutkan di Indonesia, atau karirnya akan di Eropa berkembang. Kalau saya lebih memilih ke Eropa daripada bermain di Asia, ke Eropa aja. Dan dia memulai dengan satu hal yang bagus, tidak langsung ke atas, tapi dari kasta kedua. Nah, ini akan dia naik. Jadi dia dapat pengalaman banyak, jam bermain banyak untuk naik ke atas. Yang pasti bagi Rizky adalah jaminan bahwa dia datang, ya, kalau ini benar, ya, diambil dia perlu ada komitmen juga dengan agen tersebut dan juga dengan pihak klub untuk bisa memberikan kesempatan dia punya jam bermain. Jangan juga hanya duduk di bangku cadangan, percuma. Nah, kesepakatan ini harus diikat dalam klausul ya, kontrak. Dan nampaknya mereka tertarik sekali, bukan saja untuk menjadi pemain cadangan, dia akan menjadi pemain inti. Nah, klubnya ini yang saya belum bisa ya, karena ini harus benar-benar firm dulu ya untuk saya sebut. Walaupun saya sudah tahu, tapi nggak boleh juga untuk disebut ya. Nanti aja kalau sudah pasti-pasti. Kalau saya selalu pasti. Ya, jangan menimbulkan nanti rumor-rumor dan hoax segala. Tapi ini ada wacana. Ya, kalau ini benar pada tahun depan, Rizky saya pikir ambil aja. Kalau ini tawaran datang ya. Ya, ini kalau tawaran ini datang dari Spanyol, pemain di Segunda Division dan juga di Serie B. Karena ini agen-agen yang bagus juga yang akan hubungi dia. Dan saya juga pikir tidak perlu juga menghubungi memberikan bocoran dengan agen mana yang pasti dan klub mana. Di klub Serie B itu siapa? Ya, atau di Spanyol itu siapa? Nanti aja. Kalau sudah oke, baru bisa ketahuan. Pasti akan diumumkan kan, ada list yang resmi untuk dibicarakan. Tapi semua berpulang kepada Rizky Ridho sendiri. Dan saya setuju kalau Rizky Ridho bermain di Eropa. Bagus, ini anak bermain. Top. Ya, dalam beberapa kesempatan terakhir melawan Arab Saudi kita bisa melihat kan bagaimana dia bermainnya sangat disiplin dalam menjaga lawan, menjaga daerah pertahanan, ya, bahu-membahu ya di belakang dengan Jai Itzes, Justin Hapner, ya, kolaborasi yang sangat baik sekali di 3 back tengah ini, dan dia banyak diincar, ya pantas. Dan saya juga sempat berbicara dengan manajer tim Indonesia, Pak Sumarji, ya sahabat saya, Pak Sumarji setuju. Dia bilang, Bung Ropan, secara jujur saya ingin memang dia bermain di luar. Dan saya juga menanyakan, Pak, kalau dia bermain di Eropa bagaimana? Itu pantas. Dia harus ke sana. Sehingga dia lebih matang, lebih top bermain untuk bermain di level Eropa. Dan disetujui oleh Pak Marji. Berkeinginan ke sana. Jadi buat Rizky, sekali lagi saya bilang kalau kesempatan itu datang, ambil, jangan lewatkan ini. Karena sulit untuk dapat kesempatan kedua kan.
kalau sudah ada tawaran. Ya, jadi kita tunggu saja mana yang lebih dulu nanti datang. Apakah dari Spanyol ini ya di Segunda Division atau di Serie B. Nah, kebenaran itu yang kita akan nantikan. Ya, semoga ini menjadi kenyataan. Semoga. Ya, kita berharap demikian karena kita ingin juga Rizky menjadi lebih baik. Ya, yang bisa kita andalkan untuk jangka panjang karena masih dengan usia 23 kan masih bisa 7-8 tahun dia bermain di tim nasional sampai di usia 30. Mantap ini untuk seorang Rizky Ridho ya, punya ya cara pembawaan yang sangat kalem, sangat baik. Ya, ini yang luar biasa bagi Rizky Ridho. Dan Kevin Dix juga mengidolakan dia. Maksudnya Kevin Dix kenapa? Memuji bahwa bek Indonesia yang dia senang selalu melihat adalah Rizky Ridho. Ya, dan mereka sudah bertatap muka bersama karena kan lawan Jepang kita bisa lihat kan Kevin ada di sana walaupun Kevin harus keluar di babak kedua dan mereka sudah ikut latihan bersama. Jadi Kevin menaruh simpati terhadap seorang Rizky Ridho. Dia bilang bahwa ini bek yang bagus. Sayang kalau dia berkarir di dalam, dia harus lebih menimba ilmu untuk bermain di luar. Itu kata Kevin Dix juga. Dan saya pikir ini ada benarnya. Ya. Jadi itu dari saya teman-teman. Sampai kita berbicara dalam info-info yang lain. Ya, untuk siapa pemain yang akan masuk ya, ke Indonesia, tapi saat ini masih satu, masih oleh Romani. Jadi yang lain-lain kalau ada yang bermunculan jangan percaya. Kalau ada yang muncul-muncul si A, si B, si C, teman-teman jangan percaya, jangan cepat percaya. Ada akun-akun lain yang memunculkan ini, jangan. Ya, tunggu saja. Ya, kalau Bung Ropan sudah mainkan, itu sudah benar, sudah bisa dijamin 99% lah. Ya, jadi harus memang info yang terbaik yang kita harus dapatkan. Jangan menyesatkan semuanya. Ya, ini hanya untuk mencari cuan atau mencari viewers, menghalalkan semua cara. Jangan, ya, menurut saya. Tapi semua kembali kepada teman-teman semua. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Rizky Ridho. Ciao.